Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan kudrah dan iradahnya lah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan kuliah walaupun dalam keadaan virtual. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Ibu Sri Murni SE MSI AK selaku dosen pembimbing mata kuliah asuransi syariah, serta yang saya banggakan seluruh teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah asuransi syariah dengan judul Tujuan Asuransi, Polis, dan Asuransi Mengikuti Kepentingan. Pengertian asuransi syariah. Asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional adalah usaha untuk saling tolong-menolong dan melindungi di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan dana tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko bahaya tertentu melalui akad syariah. Kemudian, asuransi syariah adalah sebuah sistem di mana para partisipan ataupun anggota peserta mendonasikan sebagian ataupun seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan ataupun anggota peserta. Peranan perusahaan di sini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana kontribusi yang diterima ataupun dilimpahkan kepada perusahaan. Kemudian, tujuan asuransi memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita satu pihak. Kemudian meningkatkan efisien karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya. Selanjutnya, pemerataan biaya, yaitu cukup dengan mengeluarkan biaya yang jumlahnya tertentu dan tidak perlu menggantikan ataupun membayar sendiri kerugian yang timbul jumlahnya tidak tentu dan pasti. Kemudian, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas agunan yang diberikan oleh peminjam uang. Selanjutnya, sebagai tabungan karena jumlah yang dibayar kepada pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus berlaku untuk asuransi jiwa saja. Nah, polis asuransi merupakan bukti perjanjian yang dilakukan oleh pihak asuransi ataupun penanggung istilahnya dengan nasabah. Nah, penggunaan layanan asuransi tertanggung yang isinya menjelaskan segala hak dan kewajiban antara kedua belah pihak tersebut. Polis asuransi akan menjadi bukti tertulis yang sah dalam perjanjian yang dilakukan oleh pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dengan adanya polis asuransi ini, maka kedua belah pihak ini tadi yang melakukan perjanjian asuransi tersebut akan terikat dan memiliki masing-masing tanggung jawab sebagai yang telah disepakati sejak awal. Polis asuransi merupakan hal yang sangat penting di dalam layanan asuransi itu sendiri, dikarenakan polis akan melindungi setiap hak dan kewajiban pihak nasabah dan perusahaan asuransi. Selanjutnya, fungsi polis asuransi bagi kedua belah pihak antara pihak tertanggung dan pihak penanggung. Polis asuransi memiliki fungsi masing-masing, yang mana diantaranya fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi ataupun tertanggung. Yang pertama, menjadi alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis dalam polis ini.
Selanjutnya, menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi ini selaku pihak penanggung. Nah, selanjutnya menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung jika sewaktu-waktu nantinya pihak tersebut lalai ataupun tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya, fungsi polis bagi perusahaan asuransi atau penanggung yang tadi tertanggung, yang sekarang penanggung. Yang pertama, menjadi alat bukti ataupun tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Selanjutnya, menjadi bukti tertulis dan jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung. Selanjutnya, menjadi bukti paling otentik untuk menolak dan tuntutan ganti rugi ataupun klaim istilahnya yang diajukan oleh tertanggung jika penyebab kerugian tersebut tidak memenuhi syarat polis yang dimiliki. Selanjutnya, asuransi mengikuti kepentingan asuransi, yaitu berpindah kepada pihak lain. Misalnya, karena dijual, maka asuransi mengikuti kepentingan asuransi berpindah kepada pihak lain. Nah, misalnya karena dijual, maka asuransi mengikuti kepentingan yang melekat pada benda asuransi. Segala hak dan kewajiban tertanggung lama berpindah kepada tertanggung baru, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya antara tertanggung lama dan penanggung, yaitu seperti terdapat pada pasal 263 ayat 1 KUHD. Sedangkan tertanggung lama masih mempunyai kepentingan terhadap benda yang diasuransikan, maka asuransi tetap berjalan semestinya untuk kepentingan tertanggung lama, seperti pada pasal 263 ayat 2. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Khairul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.